Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat oleh Allah, maka patutlah kita untuk bersyukur atas nikmat tersebut. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah kita dapat mengenal Islam, karena beliaulah kita dapat merasakan nikmatnya iman. Alhamdulillah, kita sekarang berada di puncak pembahasan ilmu mantik. Setelah kita kemarin sudah mempelajari bab atau qism tasawurat, mulai dari pembahasan anwa'ul ilmi al-hadis, kemudian lanjut pembahasan dilalah, kemudian setelah itu kita menyelesaikan mabaghisul alfat. Setelah mabaghisul alfat selesai, kuliatul khams, kemudian setelah itu baru kita masuk di pembahasan at-ta'rif. Setelah itu selesai, kemudian kita lanjut di qism tasdiqat, di mana qism tasdiqat dia itu punya mabadi' juga punya makosid sebagaimana qism tasawurat. Qism tasawurat punya mabadi', mabadi'nya apa? Al-kulliyat al-khams. Kemudian makosidnya atau tujuan akhir kita belajar qism tasawurat itu kita belajar bagaimana cara menyusun suatu definisi. Kemudian yang selanjutnya, ketika kita sudah masuk di pembahasan at-tasdiqat, tasdiqat pun demikian, dia itu punya mabadi' juga punya makosid. Mabadi' daripada tasawurat kemarin kita sudah menyelesaikannya. Mabadi' daripada tasdiqat kita sudah menyelesaikannya. Apa? Pembahasan qadaya wa ahkamuha. Sedangkan nanti makosidnya atau tujuan akhir kita belajar bagaimana cara merangkai suatu argumentasi. Dengan apa, dengan metode apa kita menyusun suatu argumentasi tersebut? Dengan metode yang namanya metode deduksi. Apa maknanya deduksi ini? Sebagaimana yang biasa dikenal oleh ulama manatiko atau ahli logika, mereka menamai metode ini dengan apa? Dengan bab kias mantiki. Kalau bahasa ilmiahnya biasa disebut dengan silogisme. Itu kias mantiki. Nah, hari ini kita akan bahas kias mantiki. Kita akan bahas kias itu apa sih gitu. Kemudian kita akan bahas macam-macam daripada kias juga. Mulai dari kias iktironi, kemudian sama kias istisnai. Kita akan bahas hari ini. Kita akan selesaikan. Ya, walaupun andaikan kalau kita mau menyelesaikan semuanya dengan runtut secara tafsil, untuk 1 atau 2 pertemuan kelihatannya nggak cukup. Untuk kias saja ya. Tapi kita ikhtisor, kita ringkas pembahasan itu, kita cari poin pentingnya supaya kita tahu inti dari permasalahan atau duduk masalah yang harus kita ketahui di marhalah mubtadi ini. Gitu. Nah, pertama yang harus kita ketahui, pertama kali pasti membahas sesuatu kita harus tahu maksud daripada sesuatu itu yang akan kita bahas. Sebagaimana yang akan kita bahas ini adalah pembahasan kias, berarti akan timbul pertanyaan, lalu apa yang dimaksud dengan kias kan gitu. Kan kita kemarin sudah menyelesaikan ya, kita menyelesaikan beberapa pembahasan ada yang dimaksud dengan al-istidlal kemarin ya. Istidlal itu ada 2 kemarin, ada istidlal mubasyir sama istidlal ghairu mubasyir. Istidlal mubasyir itu yang kita bahas kemarin di pembahasan ahkam daripada qadiyah.
Pertama yang kita bahas kemarin adalah ahkam tanakut, hukum kontradiksi. Yang kedua yang kita bahas adalah ahkam yang disebut dengan aks al-mus tawi atau hukum konversi kemarin. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan di mana pembahasan ini masuk pada ranah al-istidlal ghairu mubasyir. Istidlal ghairu mubasyir dia itu maksud utamanya adalah qiyas mantiki dan qiyas itu punya lawahik. Nanti kita akan bahas juga. Lawahiknya apa? Yang pertama ada istiqra, kemudian ada tamsil. Yang menjadi titik pembahasan atau poin inti yang akan kita bahas di ilmu mantik qadim ini itu adalah pembahasan qiyas mantiki. Bukan istiqra, karena istiqra nanti dia itu akan dibahas di pembahasan di ilmu mantik hadis atau logika modern. Kemudian tamsil juga tidak kita bahas di sini secara panjang lebar karena pembahasan at-tamsil atau biasa disebut dengan al-qiyas al-usuli nanti pembahasannya itu di ranah ilmu usul fiqh. Itu. Jadi yang akan kita bahas sekarang adalah qiyas mantiki. Lalu apa yang dimaksud dengan qiyas? Ada yang mengatakan qiyas. Qiyas itu apa? Dia itu adalah qaulun mu'allafun minal qadaya. Dia itu adalah qaul, perkataan yang terangkai dari beberapa qadiyah. Jadi dia itu perkataan, qaul yang terangkai dari beberapa qadiyah, minimal dari 2 atau lebih. Ketika dia itu terangkai dari 2 qadiyah maka disebut dengan qiyas basit. Kalau dia itu terangkai dari lebih dari 2 qadiyah maka dia nanti disebut dengan qiyas murakkab. Kemudian lanjut, dia itu adalah qaulun mu'allafun minal qadaya. Dia itu adalah perkataan atau qaul yang terangkai dari beberapa qadiyah atau proposisi. Mata sulimat, kalau seandainya dia itu diterima gitu, mata sulimat lazima anhalidatiha qaulun akhar. Kalau perkataan atau rangkaian dari perkataan itu kita terima, maka karena perkataan itu secara pribadi nanti akan melahirkan suatu yang lain atau melahirkan suatu qaul akhor atau qaul yang lain. Akhor ini nanti disebut sebagai an-natijah atau konklusi, hasil akhirnya. Gitu. Misal ketika saya mengatakan Zaid itu seorang tolib yang rajin. Nah, itu qadiyah ya. Kemarin ya, dia itu termasuk qadiyah apa? Ketika saya mengatakan Zaid murid yang rajin. Termasuk qadiyah apa? Qadiyah hamliyah. Kemudian saya rangkai lagi dan setiap murid yang rajin dia mendapat minhah. Itu juga qadiyah. Berarti saya di sana saya punya qaul di mana qaul itu terangkai dari beberapa qadiyah. Kalau di sini di contoh ini terangkai daripada dua qadiyah. Kalau qaul ini yang kita rangkai ini kita terima, maka nanti akan melahirkan suatu qaul yang lain. Nah, qaul yang lain ini nanti yang disebut sebagai natijah atau konklusi. Sehingga ketika saya mengatakan Zaid itu adalah murid yang rajin. Setiap murid yang rajin dia mendapatkan minhah, maka nanti akan melahirkan suatu qaul yang lain, yakni apa? Zaid itu mendapat minhah. Itu namanya konklusi. Sehingga tadi ketika saya mengatakan misal kalau perkataan atau qaul itu terangkai dari 2 qadiyah saja, maka disebut sebagai qiyas basit. Seperti contoh tadi, Zaid itu adalah anak yang rajin dan setiap anak yang rajin mendapatkan minhah, maka natijanya Zaid mendapatkan minhah. Ada juga dia itu terangkai dari lebih dari 2 qadiyah. Kalau lebih dari 2 qadiyah maka qiyas tersebut disebut atau dikatakan
atau masuk dalam jenis kias murakkab. Nah, contoh yang paling sederhana biasanya yang dipakai contoh itu misal kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Atau dari awal kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Itu terangkai dari 3 qadhiyah. Jadi sabda Rasul itu terangkai dari 3 qadhiyah. Qadhiyah pertama dikatakan kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap yang baru itu bid'ah. Setiap yang baru itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap bid'ah itu dia itu sesat. Itu juga qadhiyah, itu qadhiyah yang kedua. Qadhiyah yang ketiga dikatakan wa kullu dolalatin finnar, dan setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Berarti nanti menghasilkan suatu natijah setiap yang baru itu tempatnya di neraka. Apakah setiap sesuatu yang baru masuk neraka? Jawab sendiri nanti. Bukan ranahnya. Yang penting saya cuma memberikan contoh saja. Itu sebatas contoh. Ya kan, itu sebatas contoh. Kalau sabda Rasul tadi itu, dia itu termasuk kias murakkab. Mana? Ada yang bingung? Atau ditulis? Kelihatannya mudah ya, tadi ya. Ya, jadi saya ulangi. Yang dimaksud dengan kias itu, dia itu adalah qaulun mu'allafun minal qadoya. Mata sulimat, kalau dia itu diterima dari rangkaian perkataan itu, kalau dia itu diterima, lazima anhalidatiha qaulun akhor. Karena dirinya itu, maka karena dia atau maka dia karena dirinya sendiri akan melahirkan perkataan yang lain. Nah, kaul yang lain, kaul akhor ini nanti yang disebut sebagai konklusi. Itu namanya kias. Kemudian yang selanjutnya ada juga aksam daripada kias ketika dia itu ditinjau dari segi surahnya. Surah itu artinya itu adalah gambarannya, bentuknya. Sehingga ketika dia kias ini ditinjau tibari suratiha, nanti dibagi menjadi 2. Nah, ini yang akan kita bahas secara agak panjang. Jadi aksamul kias tibari suratiha, dia itu ada 2. Yang pertama ada yang disebut sebagai kias al-iktironi. Yang kedua ada namanya kias al-istisnai. Kias iktironi itu dia itu kalau ada yang mendefinisikan sebagai apa ya, dengan definisi yang mudah, dia itu madalla alan natijati bil quwah. Dia itu adalah kias yang menunjukkan adanya suatu konklusi di mana konklusi itu sifatnya itu secara potensial. Gitu. Nanti kita bahas apa maksud hal tersebut. Sedangkan yang kedua ada namanya kias istisnai. Kias istisnai itu madalla alan natijati au nakiduha bil fi'li. Dia itu sebuah kias yang menunjukkan suatu natijah atau kebalikan dari natijahnya itu secara aktual, secara langsung, disebutkan secara langsung. Misal, ketika saya mengatakan atau memberikan contoh seperti ini. Kullu jismin murakkabun. Setiap jisim atau tubuh itu tersusun. Itu. Wa kullu murakkabin hadisun. Dan setiap daripada yang murakkab itu sifatnya baharu. Bisa membayangkan. Jadi contohnya kias iktironi itu contohnya gini. Kullu jismin murakkabun. Wa kullu murakkabin hadis. Gini, saya
gambarkan ya biar lebih enak. Takutnya ada yang nggak bisa mengimajinasikan. Misal gini, tadi kias tadi ada dua. Kias bi'tibari suratiha ada dua. Ada namanya kias al-iktironi. Yang kedua ada kias kias iktironi sebagaimana tadi yang saya sampaikan, dia itu adalah kias atau madalah alan natijati bil kuah. Di mana natijah atau konklusi daripada kias ini dia itu disebutkan secara potensial. Jadi contoh misal, kullu jismin atau al-jismu murakkab wa kullu murakkab hadis. Misal, ini contoh ya. Pertama, ini konklusi pertama. Al-jismu murakkab. Jisim, ini seperti kita ini jisim. Kita ini jisim. Gitu. Jisim itu gabungan dari beberapa jauhar kemarin. Kalau kita kembali lagi di pembahasan Al-Kulliyat Al-Khoms, genus yang paling tinggi kemarin apa namanya? Jauhar lah. Jauhar itu gabungan dari beberapa jauhar, minimal dari 2 jauhar. Itu disebut sebagai jisim. Jisim itu dia itu murokab. Ini berarti kodiyah. Kodiyah apa ini? Al-jismu murokab, kodiyah apa? Hamliyah. Wa kullu murokabin hadis, kodiyah gak? Kodiyah apa? Hamliyah juga. Oke, berarti di sini ada dua kodiyah. Ya, ada dua kodiyah. Dia itu tersusun dari dua kodiyah. Al-jismu murakkab wa kullu murakkabin hadis. Sehingga nanti ketika saya mengatakan seperti ini, maka akan timbul suatu natijah atau hasil akhir yang berbunyi al-jismu hadis. Al-jismu hadis. Pertama, ini kias iktironi. Kata pertama ini, kaul pertama, dia biasa disebut sebagai muqaddimah sughra. Ini. Sedangkan kaul yang kedua ini disebut sebagai muqaddimah kubra. Gitu. Muqaddimah sughra biasanya diartikan sebagai premis minor. Jadi kalau teman-teman nanti membaca buku atau membaca suatu tulisan atau paper ilmiah, kok dia itu mengatakan muqaddimah sughra, bukan muqaddimah tapi premis minornya dia dikatakan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, berarti yang dimaksud premis minor itu adalah sughra, muqaddimah sughra. Sedangkan kubrohnya ini biasa disebut sebagai premis mayor. Jadi biar nggak kaget atau nggak bingung ketika nanti teman-teman membaca tulisan karya-karya ilmiah kok menggunakan diksi-diksi seperti ini. Nah, di muqaddimah sughra ini dia punya dua bagian. Bagian yang pertama al-jismu ini dia disebut sebagai haddul asghar. Sedangkan bagian yang terakhir ini dia disebut sebagai haddul akbar. Dan di kias itu ada satu bagian atau ada kata di mana kata itu di dalam kias itu diulangi. Kata yang diulangi di dalam kias itu disebut sebagai haddul ausat. Jadi kita sekarang macam daripada kias itu
Itu yang pertama, PR pertama ya. Kita harus tahu macam daripada kias tersebut, maksud dari kias itu. Kemudian kita harus tahu komponen yang merangkai kias tersebut. Nah, nggak usah dakik-dakik. Untuk marhala mubtadi' nggak usah terlalu rumit. Yang penting teman-teman tahu jenis kiasnya. Kemudian yang kedua, tahu komponen yang merangkai kias tersebut. Ya, oke. Kita ulangi ya. Kias iktironi itu, kias itu ketika dia itu dibagi berdasarkan surahnya, di'tibari suratiha, ada dua. Apa? Ada yang namanya kias iktironi, yang kedua ada namanya kias istisnai. Kias iktironi itu, dia itu adalah madala alan natijati bil kuwah. Sedangkan kias istisnai dia itu madalla alan natijati bil fi'li. Misal, contoh daripada kias istisnai. Oke, ini contoh dari kias istisnai. Jadi kias istisnai kita gini, kalau kita melihat contoh ini insya Allah kita akan tahu perbedaan antara kias iktironi dan kias istisnai. Kalau kias iktironi tadi, dia itu madalla alan natijati bil kuwa. Sedangkan kias istisnai dia itu madalla alan natijati bil fi'li secara aktual. Jadi natijahnya atau konklusinya itu disebutkan secara aktual. Misal, contoh, jika matahari itu terbit, maka siang pun ada. Nah, jika matahari itu terbit, maka siang pun ada. Di kias istisnai ini disebut sebagai muqaddimah kubro. Jadi mukodima yang dia itu terangkai daripada qadiyah syartiyah ini, maka dia disebut sebagai mukodima kubro. Sedangkan setelah kata lakinnaha, ya, lakinnaha, ini kan ada lakinnaha, akan tetapi, ya kan ini. Jika matahari itu terbit, maka siang pun ada. Kan tetapi matahari itu sudah terbit. Ya. Berarti nanti natijanya berarti siang pun ada. Sehingga apa? Kata ini lakinnaha ini dia itu disebut sebagai muqaddimah sughra. Kalau kita melihat perbedaan dari dua ini, dua apa maksudnya dua kias ini, kita akan melihat dan terfokus pada hasil yang didapatkan. Kalau di awal al-jismu dia itu didapat dari haddul asghar yang ada di muqaddimah sughra. Dan hadis ini didapat daripada haddul akbar yang ada di muqaddimah kubro. Sedangkan sesuatu yang terpulang di kias yang disebut sebagai haddul ausat dia itu sesuatu yang dicoret. Kita coret aja, eliminasi, kita eliminasi. Sehingga nanti yang menghasilkan natijah itu atau natijahnya itu terangkai daripada haddul asghar dan haddul akbar. Paham? Sedangkan yang kedua ini, yang kedua yang namanya kias istisnai, ketika saya mengatakan inka natis syamsu toliatan fan naharu maujud. Jika matahari itu terbit, siang pun ada. Akan tetapi matahari itu terbit, benar-benar terbit. Berarti natijahnya adalah, loh berarti siang ada. Natijah ini fan naharu maujud disebutkan secara eksplisit di muqaddimah kubronya. Fa innahu fan naharu maujud.
Sedangkan yang awal ini al-jismu hadis ini yang menjadi konklusi, dia itu diambil muqaddimah sughra, satu bagian daripada muqaddimah sughra dan diambil dari muqaddimah kubra. Makanya dia disebut madalla alan natijati bil quwwah. Sedangkan yang kedua madalla alan natijati bil fi'li. Sekarang pertanyaannya, apakah qiyas iktironi hanya terangkai dari qadhiyah hamliyah? Apakah qiyas iktironi dia itu hanya terangkai dari qadhiyah hamliyah? Kalau kita melihat qiyas istisnai, di muqaddimah kubronya jelas. Dia itu pasti terangkai dari qadhiyah syartiyah. Kalau kita mengatakan in kanati syamsu tali'atan fannaharu maujud, dia itu termasuk qadhiyah syartiyah apa? Ayo. Qadhiyah syartiyah apa? Nggak boleh itu ya, kita nggak boleh melupakan pelajaran yang telah lalu loh. Makanya saya tekankan dari awal, ilmu mantik itu setiap babnya pasti punya korelasi. Jadi kalau kita nggak paham bab awal, sebelum bab setelahnya misal sekarang adalah bab A, kemudian kita membahas bab B. Setelahnya kita membahas bab C. Kita mau membahas bab C, kok nggak paham bab A dan B, otomatis bab C nggak akan paham. Ya, jadi ilmu mantik seperti itu. Apa termasuk qadhiyah syartiyah yang apa? Qadhiyah syartiyah mutasila. Mutasila yang apa? Alahkonya apa? Luzumiyah. Itu jangan dilupakan ya. Nah, ini in kanati syamsu tali'atan fannaharu maujud. Dia itu muqaddimah kubronya atau premis mayornya, dia itu terangkai daripada bukan qiyas, qadhiyah syartiyah. Qadhiyah syartiyah yang apa? Yang muttasilah. Nah, nanti ini penjelasannya habis ini. Yang penting kita tahu ini ya, perbedaan antara qadhiyah qiyas iktironi sama qiyas istisnai. Oke. Jadi pertama, apa yang dimaksud dengan qiyas? Qiyas itu adalah rangkaian dari beberapa qadhiyah. Di mana ketika qadhiyah itu kita terima, maka secara dirinya nanti akan melahirkan qaul akhor atau akan melahirkan suatu konklusi. Qiyas atau aqsamul qiyas bi'tibari suratiha dibagi menjadi dua. Apa saja? Qiyas iktironi sama qiyas istisnai. Apa yang dimaksud dengan qiyas iktironi? Madalla alan natijati bil quwwah. Sedangkan qiyas istisnai itu madalla alan natijati bil fi'li. Apa perbedaan, apa maksud daripada dia itu adalah qiyas, di mana natijah atau konklusinya disebutkan secara aktual dan disebutkan secara potensial. Apa maksud dari sebuah itu? Kalau yang dia itu madalla alan natijati bil fi'li itu natijahnya disebutkan secara di salah satu bagian muqaddimah yang merangkai qiyas tersebut. Sedangkan madalla alan natijati bil quwwah, dia itu diambil natijah itu atau konklusi itu atau hasil akhir itu diambil dari satu bagian yang ada di muqaddimah kubro dan satu bagian yang ada di muqaddimah sughra. Contohnya ini. Al-jismu murakkab wa kullu murakkab hadis. Jisim itu terangkai. Dan memang benar, jisim itu terangkai. Dan setiap sesuatu yang terangkai atau murakkab, dia itu
hadis. Maka nanti akan menghasilkan, kalau qadiyah ini kita terima, maka nanti akan menghasilkan suatu konklusi atau natijah. Natijahnya apa? Al-jismu hadis. Di contoh itu ketika saya mengatakan al-jismu murakkab, dia disebut sebagai apa? Kalau istilahnya, dia kan bisa diistilahkan sebagai qadiyah ya. Ya. Oke, kita sebut dia itu sebagai qadiyah. Kenapa? Karena memang perkataan tersebut dia itu punya ihtimal benar atau salah. Tapi kalau dia itu sudah terangkai di suatu kias, maka maka qadiyah tadi disebut sebagai muqaddimah. Yang awal, bagian awal daripada kias iktironi disebut sebagai muqaddimah sughra. Sedangkan bagian yang kedua atau qadiyah yang kedua yang merangkai kias iktironi disebut sebagai muqaddimah kubra. Di muqaddimah sughra dan kubra itu dia itu ada satu kata di mana kata itu diulang. Dan kata tersebut disebut sebagai haddul ausat. Sedangkan bagian yang pertama yang ada di muqaddimah sughra yang dia itu bukan haddul ausat, maka disebut sebagai haddul sedangkan di muqaddimah kubra dia disebut sebagai haddul akbar. Dan natijanya dia itu terambil daripada haddul asghar dan haddul bar. Sedangkan yang kedua, contoh yang kedua, di qiyas istisna'i, in kanati syamsu tali'atan fannaharu mawjud lakinnaha tali'ah. Yang pertama, ketika saya mengatakan in kanati syamsu tali'atan fannaharu mawjud, dia disebut sebagai muqaddimah apa? Kubra, ya. Jadi muqaddimah atau proposisi yang panjang ini, atau kalau gampangannya itu proposisi yang dia itu termasuk dalam golongan qadiyah syartiyah yang ada di qiyas istisna'i, maka dia itu adalah muqaddimah kubra. Sedangkan setelah lakin dia itu disebut sebagai muqaddimah sughra. Gitu. Paham ya perbedaannya? Paham? Atau masih bingung? Atau masih bingung di ini? Istisna'i. Untuk membedakan antara istisna'i dengan iktironi. Paham ya? Mudah ya? Insya Allah ya? Penjelasannya ya? Basit ya? Mudah dimengerti? Mudah. Apa? Di sini? Enggak ada. Saya minum dulu ya. Oke. Selanjutnya. Selanjutnya kita akan bahas dan fokus pada kias iktironi. Nah, istisnai setelah itu. Kita nggak bahas panjang untuk permasalahan ini, kita cari poin intinya saja. Nah, di kias iktironi ini ada istilah syakl. Ada istilah dorob juga. Nah, ini nanti yang menjadi pembahasan penting kita. Ketika nanti kita mau menyusun kias yang di mana kias itu tergolong pada kias iktironi. Yang pertama ada istilah syakl. Syakl itu apa? Syakl itu adalah al-hay'ah al-hasila min wada'il haddi al-ausat bin nisbati lil haddaini al-akharaini min kaunihi maudu'an au mahmulan. Ada istilah syakl. Syakl itu dia itu adalah suatu pola atau bentuk yang dihasilkan berdasarkan peletakan haddul ausat, di mana haddul ausat ini dikaitkan dengan haddul akbar dan haddul asghornya.
Di mana haddul ausat ini kadang pula dia menjadi maudhu, kadang pula dia menjadi mahmul. Misal, kalau di contoh awal ini, al jismu murakkab wa kullu murakkab hadis. Di mana kita tadi sudah mengetahui yang namanya haddul ausat itu, dia itu adalah kata yang diulang di kias. Mana kata yang diulang di kias? Yang murakkab. Nah, ada istilah, jika haddul ausat pada suatu kias dia menjadi mahmul di muqaddimah sughra dan menjadi maudhu di muqaddimah kubra, maka dia disebut sebagai asyaklu al-awwal. Dia termasuk bentuk kias yang pertama. Seperti contoh ini. Al-jismu murakkab wa kullu murakkab hadis. Di mana haddul ausat ini, haddul ausat yang pertama dia menjadi mahmul di muqaddimah sughra. Ya, menjadi mahmul di muqaddimah sughra ya. Dan haddul ausat yang satunya menjadi maudhu di muqaddimah kubra. Maka dia disebut sebagai asyaklu al-awwal. Yang kedua ada syakl asani, asyaklu asani. Kalau asyaklu asani, dia itu makanal haddul ausat fihi mahmulan fil muqaddimatain. Di mana haddul ausat di dalam kias ini dia berada di posisi mahmul pada dua muqaddimahnya. Seperti ketika saya mengatakan kullu insan hayawan. Semua manusia itu hayawan. Wala syai'a minal jamad bihayawan. Dan tidak satu pun daripada benda mati itu adalah hayawan. Di mana hayawan itu adalah kata yang terpulang. Dan kata yang terpulang tadi disebut sebagai haddul ausat. Dan haddul ausat ini dia menjadi mahmul di dua muqaddimah. Sehingga ketika haddul ausat ini menjadi mahmul, letaknya itu berada dan menjadi mahmul di dua muqaddimah pada suatu kias, maka disebut sebagai asyaklu al-awwal. Itu. Kemudian yang selanjutnya ada namanya asyaklu as-salis. Kalau asyaklu as-salis, haddul ausatnya dia menjadi maudhu di dua muqaddimah. Maka haddul ausat fihi maudhu'an fil muqaddimatain. Itu namanya asyaklu asalis. Kalau asyaklu asani tadi, bentuk yang kedua, pola yang kedua tadi, di mana haddul ausatnya menjadi mahmul di dua muqaddimah. Sedangkan yang ketiga, pola yang ketiga, haddul ausatnya menjadi maudhu di dua muqaddimah. Kalau teman-teman mendapati dan menjumpai rangkaian suatu kias di mana haddul ausatnya itu menjadi maudhu di dua muqaddimah, maka dia disebut sebagai asyaklu as-salis. Misal saya kasih contoh, kullu burtukol fakihah. La syai'a minal burtukol bihadid. Wala syai'a minal burtukol bihadid. Misal ketika saya mengatakan semua jeruk itu tergolong sebagai buah-buahan. Wala syai'a minal burtukol bihadid. Dan tidak satu pun daripada jeruk itu besi. Di mana burtukol ini kata yang terpulang. Dan kata yang terpulang ini disebut sebagai haddul ausat. Dan haddul ausat pada kias ini dia terletak dan dia itu menempati posisi maudhu di dua muqaddimahnya. Di dua muqaddimah kias tersebut. Maka dia disebut sebagai al-asyaklu as-salis. Yang keempat, yang terakhir ada namanya asyaklu ar-robi. Kalau asyaklu ar-robi dia itu adalah kebalikan dari syakl yang pertama. Kalau syakl yang pertama atau bentuk pola yang pertama
di mana haddul ausatnya menjadi mahmul di muqaddimah sughra dan menjadi maudhu' di muqaddimah kubra. Ya. Sedangkan as-saklu ar-rabi ini haddul ausatnya dia menjadi maudhu' di muqaddimah sughra dan menjadi mahmul di muqaddimah kubra. Sehingga jarak antara haddul ausat ini terpisahkan oleh haddul asghar dan haddul akbar. Sangat jauh jaraknya. Contoh, kullu mujtahid mahbub. Semua orang yang bersungguh-sungguh itu mahbubun dicintai. Kemudian ba'du tulab mujtahid. Sebagian daripada tolib itu orang yang bersungguh-sungguh. Itu. Di mana apa mujtahid itu dia itu tayang terpulang juga. Dan kata yang terpulang di suatu kias disebut sebagai di kias iktironi disebut sebagai haddul ausat. Dan haddul ausat ini kalau dia menjadi atau menempati mahmul di muqaddimah sughra dan menempati maudhu' di muqaddimah sughra dan menempati mahmul di muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, maka dia disebut sebagai asyaklu ar-rafi. Itu ada istilah pertama tadi. Jadi istilah tadi ada istilah syakel gitu. Dan syakel ini ya dia ketika ditinjau, ketika kita melihat di mana ketika kita menyusun suatu kias, kan nggak mungkin ya kita terlepas daripada kualitas dan kuantitas dari kias tersebut. Dari proposisi yang kita rangkai menjadi kias tadi. Ya, kualitas daripada kodiyah tadi dia itu disebut apa? Apa maksud ketika saya mengatakan kaiful kodiyah? Atau kualitas daripada kodiyah? Apa yang dimaksud? Salibah sama mujabah. Sedangkan ketika saya mengatakan kamul kodiyah, apa yang dimaksud kamul kodiyah? Kuliah sama juz'iyah. Nah, ketika kita merangkai kias itu nggak akan terlepas dari tadi. Ada kalanya ketika kita merangkai suatu kias, antara satu mukodimah dan mukodimah yang lain, dia itu sepakat atau sama dari segi kualitas dan kuantitasnya, dari segi kam dan kaifnya. Kadang pula dia itu berbeda dengan salah satu di antara keduanya. Kadang pula dua-duanya berbeda. Ya. Misal, kalau saya merangkai suatu kias, ini misal, al-jismu murokab, wa kullu murokab hadis. Al-jismu murokab dia itu termasuk kodiyah hamliyah yang apa? Yang mujabah, yang kuliah enggak? Masa kuliah enggak? Bisa enggak dimaknai sebagai kuliah? Bisa. Kalau alif lamnya itu alif lam al istighraqi kiyah. Gimana ahli nahu? Fatih, ahli nahu. Oh ini yang sudah khatam qatrun nada ini kan? Wah. Azam juga ini kan yang sudah khatam qatrun nada ini. Oh, siapa ya kata Ma'udhul Masalik? Aduh, angkat topi saya. Kalau ada yang sudah khatam Audhul Masalik. Nah, itu. Jadi saya hapus ya. Ini sudah ditulis. Sudah ya. Saya hapus ya. Oke. Misal ini ya. Kita ingin buat suatu kias.
Kalau kita ingin membuat kias, ya, kita merangkai suatu kias, di mana kias itu termasuk kias iktironi. Ya, ya, termasuk kias iktironi, kita nggak akan terlepas dari kualitas suatu qadhiyah atau suatu proposisi dan kuantitas dari suatu proposisi. Kadang pula qadhiyah itu dia itu termasuk qadhiyah kulliyah mujabah. Kadang juga dia itu termasuk qadhiyah kulliyah salibah. Kadang pula dia itu termasuk qadhiyah juz'iyah mujabah atau juz'iyah salibah. Ini adalah muqaddimah sughra misal. Ini adalah muqaddimah kubronya. Dan muqaddimah kubronya pun begitu. Kadang pula dia itu kadang terangkai dari kuliah mujabah atau kuliah salibah atau juz'iyah mujabah atau juz'iyah salibah. Kalau kita merangkai kias, kadang pula dia itu terangkai kuliah mujabah dan terangkai dengan kuliah mujabah atau kuliah mujabah dengan kuliah salibah atau kuliah mujabah dengan juz'iyah mujabah atau juz'iyah mujabah dengan juz'iyah salibah dan sampai selesai. Sehingga total semuanya kalau kita merangkai ini ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. 4 kali 4 ada 16. Nah, perbedaan dan sepakat atau samanya suatu kuantitas atau kualitas itu di ilmu mantik disebut sebagai dorob. Jamaknya adalah adrub. Sehingga jumlah daripada al-adrub itu ketika kita merangkai kias ini maka jumlahnya adalah 16. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah apakah ketika kita merangkai suatu entah nanti ketika kita merangkai kias tersebut itu termasuk kias syakal awal, kias syakal sani, salis atau robi. Apakah semua daripada rob ini dia itu bisa menghasilkan suatu natijah atau konklusi yang bisa dijadikan sebagai landasan? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena setiap syakal tadi, entah syakal awal, syakal sani, syakal salis, atau syakal robi, masing-masing punya syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Kalau sekiranya syarat dan ketentuan itu enggak terpenuhi, maka nanti enggak bisa menghasilkan suatu natijah atau konklusi. Sehingga proposisi atau qadhiyah yang terangkai sehingga dia itu membentuk suatu kias. Kalau kita katakan sebagai dia itu kita rangkai sebagai kias sakel awal misal. Ini misal. Al-jismu murakkab wa kullu murakkab hadis. Dia bisa menghasilkan suatu konklusi, maka dia disebut sebagai al-muntid dengan istilah muntid. Muntid itu bisa menghasilkan konklusi. Kalau dia nggak bisa menghasilkan konklusi, dia ada disebut istilahnya akim. Sedangkan ini adalah muntid. Akim itu kalau bahasa artinya itu adalah mandul. Dia nggak bisa menghasilkan suatu natijah atau konklusi. Tuh. Nah, pertanyaannya, apakah semua dari sakel dari awal, sani, salis, dan robi semuanya akan kita bahas? Enggak. Yang akan kita bahas atau yang akan kita jadikan suatu patokan itu cuma satu. Yang kita bahas sekarang ya. Kita hanya fokus dan membahas kias sakel awal saja. Pertanyaannya, kenapa kita hanya membahas sakel awal? Tentu pertama untuk mengikhtisor. Karena waktu kita nggak memungkinkan untuk membahas semuanya. Yang kedua, memang sakel awal ini dia memiliki suatu kekhususan dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh sakel-sakel yang lain. Entah sakel sani, sakel salis, atau bahkan sakel robi. Apa keistimewaan itu? Salah satu jawaban saya ambil dari uh, Matan Isaguchi kemarin yang kita selesaikan sama beberapa teman-teman itu, kajian khos itu.
Asyaklu al-awal, kata Imam Asyiruddin al-Abhari beliau. Asyaklu al-awal huwaladhi ju'ila mi'yarul ulum. Syakal awal ini, nah ini, syakal awal ini atau pola yang pertama ini dia dijadikan sebagai barometer suatu kebenaran. Fanuridu huna liyuj'ala dusturon. Makanya syakal awal ini atau syakal awal yang akan kita jadikan bahasan pada pembahasan kias ini yang ada di matan Isaguchi. Itu kalau di Isaguchi. Karena memang beliau kias syakal awal ini dia itu punya keistimewaan, tapi apa keistimewaan itu kata beliau? Wa yustantaja minhu al-matalib kulluha. Di mana syakal awal ini nanti bisa menghasilkan al-matalib. Istilah matolib itu adalah semua konklusi. Semua konklusi dari semua bentuk kias. Maksudnya apa? Semua konklusi dia itu nanti di kias syakal awal ini menghasilkan natijah kulliyah mujabah, menghasilkan natijah kulliyah salibah, juz'iyah mujabah, dan juz'iyah salibah. Sekarang pertanyaannya, apa syarat daripada syakal awal? Kalau di Sulam Imam Akhdari beliau mengatakan wasyartuhul ijabu fi sughrahu wa anturo kulliyatan kubrohu. Jadi syakal awal itu punya syarat, punya dua syarat yang harus terpenuhi. Syarat yang pertama antakuna, ini syarat ya, syurut daripada as-saklu al-awal. Yang pertama, nah ini. Jadi ada dua. Syarat yang pertama yang harus dipenuhi dari syakal awal, muqaddimah sughronya harus mujabah. Itu, muqaddimah sughronya harus mujabah. Atau premis minornya dia itu harus bersifat positif. Yang kedua, antakunal kubro kulliyah. Premis mayornya dia itu harus bersifat universal, kulliyah. Misal kita tatbik di sini. Ini kan dorobnya tadi ya ada 16 ya. Di mana syakal awal itu punya syarat dan syarat itu harus terpenuhi. Syarat pertama wa antakuna as-sughra kulliyah. Muqaddimah antakuna sughra mujabah. Di mana muqaddimah sughronya itu harus ijab. Yang kedua, muqaddimah kubronya harus kuliah. Oke, sekarang kita lihat di sini dari 16 ini. Kalau kita merangkai kuliah mujabah dan kuliah mujabah, ini adalah muqaddimah sughra. Muqaddimah sughronya kuliah mujabah. Masuk enggak? Masuk. Muqaddimah kubronya kuliah mujabah. Ada unsur kuliahnya enggak? Berarti nanti dia bisa menghasilkan natijah. Yang kedua, kuliah mujabah dan kuliah salibah bisa menghasilkan natijah enggak? Bisa ya. Kalau kuliah mujabah dan juz'iyah mujabah? Enggak. Kalau ada juz'iyah berarti otomatis enggak. Kalau muqaddimah kubronya ada juz'iyah, otomatis sudah enggak. Yang kedua, kuliah salibah, di mana syarat daripada muqaddimah sughra harus mujabah. Kalau dia itu sudah salibah berarti otomatis sudah enggak masuk semua. Yang ketiga, juz'iyah mujabah. Muqaddimah sughronya juz'iyah mujabah, masuk enggak? Masuk. Muqaddimah kubronya kuliah mujabah. Cocok? Cocok ya. Sini. Yang kedua, juz'iyah mujabah dengan kuliah salibah. Cocok enggak?
Cocok ya? Cocok. Oke. Yang selanjutnya juz'iyah. Sudah enggak? Cocok. Di mana ini muqaddimah sughronya? Semuanya adalah salibah. Berarti nanti yang bisa menghasilkan natijah adalah cuma 4. Yang pertama apa? Kulliyah mujabah dan kulliyah mujabah. Yang kedua, kulliyah mujabah dan kulliyah salibah. Kemudian yang ketiga, juz'iyah mujabah sama kulliyah mujabah. Yang keempat, juz'iyah mujabah dan kulliyah salibah. Oke. Nah, yang menjadi pertanyaan, kalau kita merangkai suatu kias, di mana kias itu tergolong sakel awal. Dan muqaddimah pertama itu adalah kulliyah mujabah. Muqaddimah sughronya kulliyah mujabah, muqaddimah kubronya kulliyah mujabah juga. Pertanyaannya, nanti hasilnya atau natijanya itu seperti apa? Kuliah mujabah, nanti hasilnya adalah kuliah. Kalau kuliah mujabah dan kuliah salibah, kenapa bisa mengatakan kuliah salibah? Nah, di sana ada ketentuan. Kalau kata Imam Akhdari, beliau mengatakan wa tatsba'un natijatul akhos samin tilkal muqaddimati hakada zukin. Kata beliau, kalau teman-teman mau merangkai suatu kias dan kias itu kita ingin menghasilkan suatu natijah atau memperoleh natijah atau mengambil suatu natijah daripada rangkaian dua mukaddimah itu, maka yang harus diutamakan itu adalah al-akhos. Apa kemarin al-akhos kemarin? Istilahnya atau khisatan kemarin. Kan ada dua istilah kan? Kemarin ketika kita membahas al-aks al-mustawi, ada dua qadhiyah di mana dua qadhiyah ini kalau di dalamnya terangkai al-khisatan, maka dia nggak bisa menghasilkan aks mustawi. Nggak bisa dikonversikan. Apa kemarin khisatan kemarin? Salibah sama juz'iyah. Nah, ketika teman-teman di sini pun gitu. Ketika mendapati di suatu kias ini mendapati kok ada salibah atau juz'iyah, maka itu yang didahulukan di natijah. Misal ketika ada kuliah mujabah dan kuliah salibah, berarti ini kan sama-sama kuliah ya. Berarti tetap kuliah. Ketika mujabah sama salibah, berarti ini salibah. Yang selanjutnya, mujabah dan juz'iyah mujabah dan kuliah mujabah. Juz'iyah mujabah. Kemudian juz'iyah mujabah, kemudian sama kuliah salibah. Juz'iyah salibah. Sebagaimana yang saya katakan atau yang dikatakan tadi, saya ambil referensi tadi dari Isaguchi. Kias sakel awal dia yustantat, dia menghasilkan natijah al-matolib kulluha. Dia menghasilkan al-matolib. Matolib itu adalah matlab. Matolib itu matlub, sesuatu yang diminta. Dan sesuatu yang diminta di suatu kias itu pasti tentu tertuju pada suatu natijah. Di mana natijah daripada kias sakel awal ini, dia itu punya semuanya, punya semua elemen itu ada gitu. Elemen tanah, elemen air, elemen api, udara ada semuanya. Gitu, menguasai semua elemen. Misal kalau kita lihat kuliah mujabah, ada ya? Kuliah mujabah. Kuliah salibah ada nggak? Kemudian juz'iyah mujabah ada nggak? Kemudian juz'iyah salibah ada juga. Semuanya ada. Itu. Dengan inilah kias sakel awal itu istimewa dibanding kias-kias sakel yang lain. Itu yang pertama. Paham ya? Atau sulit dipahami?
Atau sulit dipahami? Paham Jam? Paham ya? Oke. Kalau Azam paham insyaallah semua paham.